Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda Trisya. Saya Prilly Diana Rosa. Nama saya Anggita Teresia. Di sini saya akan mereview Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pantai Parangtritis merupakan nama dari salah satu rangkaian pantai laut selatan di daerah Bantul, Yogyakarta. Selain ombak yang besar, di kawasan Pantai Parangtritis juga terdapat gunung-gunung pasir atau yang biasa dikenal dengan gumuk pasir. Hal inilah yang membuat Pantai Parangtritis lebih menarik dibandingkan dengan pantai di sekitarnya, seperti Pantai Samas dan Pantai Depok. Terlebih, pemerintah setempat mengelola dengan baik objek wisata Parangtritis dengan adanya fasilitas yang memadai. Beberapa fasilitas yang ada di dalamnya seperti ATV, bendi, dan kuda yang dapat disewa oleh pengunjung. Ada pula objek wisata di sekitarnya, yaitu seperti gumuk pasir, pemandian Parangwedang, air terjun Parangendok, water sport, dan menikmati sunset hingga malam menjelang. Pantai Parangtritis berlokasi sangat strategis, yaitu di Jalan Parangtritis, kilometer 28, Desa Parangtritis, Kecamatan Krakal, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai yang paling terkenal di daerah Yogyakarta ini buka 24 jam setiap hari. Berikut harga tiket masuk Pantai Parangtritis. Biaya retribusi 5.000 per orang, parkir motor 2.000, parkir mobil 10.000, sewa ATV 15 menit 50.000, dan sewa kuda 20.000 per putaran. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Di sini saya akan menjelaskan marketing mix dan proses pemasaran di Pantai Parangtritis. Menurut Coulter dan Armstrong, marketing mix adalah sekumpulan variabel pemasaran yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan mereka. Dengan kata lain, marketing mix merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen di dalam mix marketing itu sendiri dan dijalankan secara terpadu. Marketing mix memiliki beberapa elemen yang dikenal dengan sebutan 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Untuk mengembangkan destinasi wisata Pantai Parangtritis, yaitu mengembangkan produk seperti ATV atau all-terrain vehicle untuk berkeliling pantai, membuat oleh-oleh khas Pantai Parangtritis, dan membuat paket wisata di Pantai Parangtritis. Selain mengembangkan produk, harga jual juga perlu diperhatikan untuk menarik banyak wisatawan. Dengan harga yang relatif murah, dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung seperti membuat diskon atau paket wisata supaya harga lebih terjangkau. Melalui media online, Parangtritis dapat lebih dikenal oleh banyak wisatawan dengan cara melakukan promosi pada iklan di media internet. Tidak luput dari masalah kebersihan, pemerintah harus mengajak masyarakat setempat dan pengurus pantai ikut merawat Pantai Parangtritis dan memperhatikan kebersihan pantai supaya wisatawan dapat nyaman untuk berkunjung kembali. Proses pemasaran pada Pantai Parangtritis. Proses pemasaran sendiri memang sangat diperlukan karena berkaitan dengan analisis strategi pemasaran serta promosi terhadap perilaku konsumen. Langkah efektif untuk pemasaran pada Pantai Parangtritis tersebut. Kerjasama dengan pihak Pantai Parangtritis untuk mendapatkan market pasarnya. Kemudian, Pantai Parangtritis juga dapat menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Di sana juga akan ada banyak promosi menawar harga untuk mengadakan pameran wisata tersebut. Kegiatan promosi ini yang merupakan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang ditujukan kepada konsumen potensial yang merupakan suatu strategi untuk memasuki atau meraih market atau pasar itu sendiri. Lalu, dengan cara mengembangkan materi-materi kunjungan wisata agar wisatawan lebih banyak memahami tempat yang mereka kunjungi. Selain itu, tidak lupa dengan memanfaatkan media sosial atau membuat website, karena dengan melakukan cara melalui media sosial, orang-orang tidak perlu repot untuk mengetahui bagaimana tempat yang ingin dikunjungi dan melihat keadaan di Pantai Parangtritis melalui website. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghantaran pemasaran serta perilaku konsumen. Kita mulai dari penghantaran pemasaran. Proses penghantaran nilai. Pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Dalam pandangan ini,
Pemasaran terjadi di paruh waktu kedua proses. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang di mana konsumen tidak memusingkan kualitas atau gaya. Misalnya, barang primer dasar yang di pasar sedang berkembang. Meskipun demikian, pandangan tradisional tentang proses bisnis ini tidak akan berhasil dalam ekonomi, di mana orang dihadapkan pada banyak pilihan. Yang kedua, tentang perilaku konsumen. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Proses pembelian suatu barang atau jasa, mungkin sedikit bingung perilaku seperti apa yang dimaksud atau dikategorikan ke dalam perilaku konsumen. Melalui ulasan artikel yang akan saya bahas secara menyeluruh mengenai perilaku konsumen, mulai dari definisi, jenis, proses, hingga cara mengetahui masalah-masalah konsumen yang sering dihadapi ketika melakukan pembelian. Pada dasarnya cakupan mengenai perilaku konsumen ini sangat luas. Mungkin Anda melakukan perilaku konsumen namun tidak menyadarinya. Hal-hal seperti itu seringkali terjadi ketika melakukan proses pembelian. Misalnya, perilaku konsumen pada para wisatawan di Pantai Parangtritis. Otomatis kalau kita pergi ke Pantai Parangtritis, kita harus secara kita sadari ataupun tidak, kita pastinya akan melakukan perilaku konsumen ini, karena di saat kita ingin datang ke sana, pastinya kita akan menyewa atau membeli suatu barang ataupun jasa untuk sampai ke tujuan kita, yaitu Pantai Parangtritis. Jadi sebelumnya kita harus mengerti dulu seperti apa perilaku konsumen itu. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa Boston. Tanda tanya divisi dalam kuadran 1 memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Contohnya dari objek wisata Pantai Parangtritis, yaitu air terjun Parangendok. Yang kedua, bintang divisi dalam kuadran 2 memiliki posisi pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan Indonesia yang tinggi. Contohnya yaitu pantainya, pemandangan sunset yang ada di Pantai Parangtritis, dan juga gumuk pasir yang memiliki panorama yang unik. Yang ketiga, sapi perah. Divisi yang berada di kuadran 3 memiliki pangsa pasar relatif tinggi, tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Contohnya pemandian Parangwedang. Konon pemandian ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Karena adanya kandungan belerang air panas, di sini juga dialirkan ke pantai untuk membilas. Yang keempat, anjing. Divisi kuadran 4 memiliki pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah. Contohnya sewa foto, membutuhkan biaya tambahan. Contoh kedua ada sewa ATV karena membutuhkan biaya tambahan yang tidak murah, oleh karena itu kurang diminati oleh pengunjung. Strategi generik yang pertama yaitu the cost leadership strategy, yaitu dengan berusaha meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan harga antara produk-produknya dibandingkan objek wisata lainnya. Yang kedua ada differentiation, yaitu dengan menciptakan perbedaan dari objek wisata pantai lainnya. Atraksi yang dibuat harus bersifat semenarik mungkin dengan mengacu pada keinginan wisatawan. Yang terakhir, fokus. Strategi ini berfokus dalam penanganan sampah yang kerap menjadi masalah serius yang terjadi di Pantai Parangtritis. Keberadaan sampah yang menumpuk akan memberikan dampak bagi wisatawan untuk tidak ingin berada di pantai ini. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya agar tidak mengotori pantai. Sekian video dari kami, kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.